Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar dan pecinta sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali bersama dengan Mimin. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita Buku Harian Seorang Istri dan sekaligus akan memprediksi untuk episode selanjutnya. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Lihat di episode sebelumnya di mana Nana yang mendapat tekanan dari mertuanya, yaitu meragukan tentang kesucian Nana. Lalu bagaimanakah untuk bela diri Nana? Dan bagaimanakah untuk pembelaan Dewa? Karena Nana ini selama ini selalu mendampingi Dewa dalam hal apapun. Lalu bagaimanakah tentang tantangan yang diberikan Bu Farah kepada Nana? Apakah Nana akan siap melaksanakan tantangan tersebut untuk uji coba tes keperawanannya? Namun sebelum lanjut, kita doakan bagi para kru dan pemain BHSI, semoga mereka diberikan kesehatan. Amin. Dan kita pun doakan semoga sinetron BHSI menjadi rating tertinggi dan menduduki rating nomor 1. Amin. Terlihat di episode sebelumnya di mana Kevin dikagetkan dengan kedatangan Dewa dan juga Pasya. Dewa pun dengan Pasya datang ke rumah Kevin untuk mengambil kembali Nana karena mereka sudah curiga kalau yang membawa Nana itu adalah Kevin. Lalu Dewa pun berteriak-teriak memanggil nama Kevin. Maka keluarlah Kevin sambil memtertawakan Dewa, dan dia pun bertanya, "Ada apa maksud kamu sehingga kamu berteriak-teriak di depan rumahku?" Lalu Dewa pun bertanya kepada Kevin, "Di mana Nana?" Dan Kevin pun bilang kepada Dewa, "Apa urusan kamu dengan Nana sehingga kamu bertanya kepada diriku? Aku ini kan bukan siapa-siapa Nana." Nah, Dewa pun tambah marah dan tambah kesal karena sudah mencurigai kalau Nana disekap kembali oleh Kevin. Lalu Kevin pun bilang kepada Dewa, dan Dewa pun bertanya kembali, "Di mana Nana?" kata Dewa. Lalu Kevin bilang kepada Dewa kalau Nana sekarang ada di tempatku dan dia tidak mau kembali ke rumahmu. Lalu Dewa pun tambah marah, maka terjadilah perkelahian di antara Dewa dan juga Kevin. Saat mereka terjadi berkelahi, Pasya pun langsung menyelinap masuk ke dalam rumah dengan tujuan untuk mencari keberadaan Nana. Lalu Pasya pun masuk, namun kedua anak buah Kevin mengikuti, yaitu Tony bersama dengan kawannya. Lalu mereka pun terjadi perkelahian di dalam rumah tersebut. Di saat Pasya lagi ada di dalam rumah, Pasya pun mencari-cari keberadaan Nana. Namun Pasya kebingungan karena terlalu besar rumah si Kevin ini. Lalu di luar masih terjadi perselisihan antara Dewa dan juga Kevin. Mereka pun terus saling baku hantam berkelahi. Dua di antara mereka. Tiba-tiba Nana yang di dalam kamar yang tidak sadarkan diri, dia terbangun lalu mendengar suara begitu bising ataupun begitu ramai di luar rumah si Kevin. Lalu dia pun melihat ke arah jendela. Sontak Nana pun kaget saat melihat Dewa berada di luar sambil berkelahi bersama dengan si Kevin. Lalu Nana pun cepat-cepat keluar untuk menemui Dewa dikarenakan dia merasa ketakutan kalau berada di rumahnya si Kevin Arganta ini. Nana pun berlari sambil memeluk Dewa dan bilang kepada Dewa, "Berhentikan, jangan berkelahi kembali karena aku yang salah," kata Nana kepada Dewa. Lalu Nana pun menceritakan awal kejadian dia berada di sini. Dan Dewa pun sangat kaget kalau si Kevin menolongnya. Mungkin ini ada maksud tertentu. Lalu Kevin pun terdiam, dia hanya bisa memandang Nana yang sangat merasa ketakutan kalau berada bersamanya.
Dan dewa pun begitu sangat bahagia dan bertanya, "Ngapain kamu berada di sini?" Lalu Nana pun menceritakan maksud dan tujuannya, yaitu untuk mencari bukti kalau diriku ingin bertanya kepada si antagonis Kevin, kalau selama aku disekap dia berbuat apa kepadaku. Namun dewa tak peduli dengan semua itu. Lalu dewa pun bilang kepada Nana, "Aku akan menerima kamu apapun yang telah dilakukan Kevin kepadamu," kata dewa kepada Nana. Terlihat di adegan selanjutnya di mana Nana sudah kembali ke rumah. Bupara pun sangat bahagia. Namun di balik kebahagiaan Bupara tetap bertanya kepada Nana, "Dari mana kamu? Apakah kamu pulang dari rumah sakit atau kamu sudah uji coba tes yang mama pinta kepadamu?" Nana pun hanya bisa terdiam dan tidak bisa menjawab apa-apa. Lalu Bupara pun minta kembali kepada Nana. Namun Nana tetap diam dan tidak bisa menjawab apa-apa. Sungguh kejam Bupara ini, dia begitu tega kepada menantunya dan dia pun tidak percaya atas ucapan menantunya. Langsung dewa pun bilang kepada mamanya sambil setengah marah, "Jangan dibahas kembali masalah ini, dan saya tidak peduli apapun dengan keadaan Nana, dan saya pun akan menerima Nana apapun keadaannya." Lalu Bupara pun memanggil dewa untuk berbicara berduaan. Tidak lain dan tidak bukan adalah yang diomongkan Bupara adalah supaya cepat-cepat membawa Nana ke rumah sakit untuk uji coba tes keperawanannya. Namun dewa membantah dengan keras bahwa dirinya tidak mau untuk membawa Nana ke rumah sakit. Dan dewa pun kalau sampai dipaksa dia pun akan meninggalkan rumah Buana bersama Nana, kata dewa kepada Bupara. Sontak Bupara pun kaget dan dia pun langsung marah. "Berarti selama ini kamu tidak menyayangi diriku dan juga keluargamu." "Bukan demikian, tapi aku sayang kepada istriku. Selama ini Nanalah yang membelaku dan selalu hadir di sisiku setiap aku ada permasalahan yang begitu berat melanda diriku. Mama tidak tahu permasalahanku." Dan Bupara pun bertanya, "Apa masalahmu sebenarnya yang selama ini kamu tutup-tutupi kepada Mama?" Namun dewa tidak menjawabnya. Terlihat di adegan selanjutnya di mana Bu Sari sangat bahagia dan sangat terkejut saat mendengar seorang laki-laki, yaitu Perjaka, tidak lain adalah Pasya. Saat mendengar Bu Nawang memanggil nama Pasya bernama Adi, Bu Sari pun sangat bahagia. Adi pun terlihat bahagia dan dia pun selalu berpesan kepada Bu Nawang, "Kalau mau kemana-mana jangan terlalu jauh dan selalu bilang kepadaku." Sontak Bu Sari pun saat mendengar nama Adi disebut Bu Nawang, dia bersedih. "Berarti selama ini Pasya itu adalah anakku, dan aku pun harus cepat-cepat melindungi kakakku dan anakku dari orang-orang yang tidak menyukainya. Dan aku pun berjanji akan cepat-cepat menemui ibuku, anakku." Bagaimanakah untuk kisah selanjutnya? Tunggu kelanjutannya nanti. Mungkinkah Adi akan segera bertemu dengan ibunya?